akan mulai ibadah kita malam hari ini. Nanti sebentar dengan segala hormat, dengan kasih Tuhan, kita mau berdoa buat di awal ibadah kita sore hari ini. Nanti sebentar dengan segala hormat, Bapak Pendeta Daniel bisa berdoa buat ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau syukur kepada Tuhan buat kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Boleh kita datang lagi untuk beribadah. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini Tuhan seberapa kami yang ada, sudah antar kami untuk datang ibadah di tempat ini, ya Tuhan, di rumah-Mu. Ya Tuhan, boleh memberkati dari awal sampai dengan akhirnya dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Roh Kudus memimpin dan mengurapi setiap hamba-Mu yang akan melayani pada kesempatan malam hari ini, ya Tuhan Yesus. Boleh sehingga lebih bagi hamba-Mu putus melayani, menyampaikan pesan Tuhan dalam kebenaran pada Tuhan. Pakai dengan masa. Makasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Harapan Tuhan boleh turun di atas kami semuanya. Pujilah nama-Mu kekal buat selamanya. Ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kami atas nama Gereja DPPS Apron Kemayoran mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Dado atau Bapak Stefanus Iman, ya. Beliau adalah salah satu pejabat dari Full Gospel kami, ya. Terima kasih Pak buat waktunya sudah memberikan kebenaran firman Tuhan nanti. Baik, saya undang Bapak sudah untuk bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Saat ini saat indah. Di tempat kudus-Mu Tuhan,
Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kebajikan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu buat hidup kami Bapa. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti buat setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat kemuliaan hanya punya-Mu ya Bapa. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang maha tinggi, Engkau Allah kami yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami ingin memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Bapa. Sebab Engkau Allah kami yang layak menerima segala sesuatu dari hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bawa kami untuk punya semangat memuji Engkau Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan Kau berikan buat setiap kami untuk memuji Engkau. Semangat yang baru Bapa. Kami mau memuji bersorak-sorak meninggikan nama Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap berdiri, kita mengangkat pujian. Sangkakala berbunyi. Yes.
hebat luar biasa. Ya, kita pun harus punya semangat. Ya, jangan dipukul gospel aja pada lo, betul nggak? Coba lihat kalau dipukul gospel, wah, keren. Ya, Tuhan kita sama yang disembah oleh dipukul gospel sama. Ya, kita harus punya power. Ya, semangat baru, kekuatan baru kata Tuhan. Ya, kita akan punya. Ada gerakan roh Allah. Ya, kami percaya Tuhan bahwa kami punya. Ada gerakan roh Allah buat setiap kami, Pak. Ya, gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di sekali lagi, ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Saudara, kalau orang yang namanya bergerak, ya, saudara mungkin lihat boneka yang ada di toko di Glodok, ya. Lihat kalau dulu kita tahu ya, ada boneka cuma muter-muter di tempat, ya. Tapi kita ini anak-anak Tuhan loh. Apalagi ada gerakan Tuhan buat yang malam hari ini buat Tuhan, ya. Kita mau nyanyi pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Yes. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini.
kita satukan hati untuk berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk segala berkat rahmat anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapak, hari ini kami datang bukan kebetulan, tapi Engkau mengundang kami ke tempat ini dan Engkau membuat kami bisa mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, biar menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Mari yang mau mendengarkan firman Tuhan, sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita, amin. Banyak uang, amin. Kalau udah banyak uang, amin. Gitu dong. Ya. Saya mengucap syukur hari ini saya diperkenankan untuk menyampaikan sharing firman oleh Pendeta Daniel ya. Nama saya Stefanus Iman. Saya dipanggilnya Dado. Benar, saya teman Pak Beni, ya Kojo, Pak Daniel juga kalau di Full Gospel. Saya miliki istri, ya 1 istri dan 2 orang anak ya. Jadi saya memiliki istri, dan 1 istri, ntar ada 2, ada 3 lagi, karena ada 1. Itu bahaya saudara. Ya, saya tinggalnya di Tangerang saudara. Jadi waktu Pak Daniel minta, ya udah saya bilang oke, karena memang ini kosong. Kalau minggu kemarin ada jadwal saya di gereja. Puji Tuhan, terima kasih untuk perkenalannya. Kita mau buka firman Tuhan di Injil Matius 6 ayat 5 sampai 6. Tema firman Tuhan pada sore malam hari ini, kunci doa yang dijawab Tuhan. Waduh, mungkin gini bilangnya, Pak Dado gimana ini? Ada kuncinya doa ternyata gitu loh. Kita lihat nanti, kita lihat. Ya. Saya bersyukur 2 tahun lalu Tuhan bukakan 1 ayat yang luar biasa. Kita mungkin sering banget dengar, saudara mungkin sering banget baca, tapi saya nggak tahu. Saya berharap saudara udah ngerti, dan saya cuma mengulang saja gitu loh apa yang saya sampaikan hari ini. Injil Matius 6 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. Ya biar kalau di rumah nggak baca, minimal di gereja baca 2 ayat gitu loh. Ya. Matius 6 ayat 5 sampai 6, 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Sekarang kira-kira pertanyaannya begini, Bro Dado, mengapa doa harus ada kuncinya? Sebab saya pernah melihat di internet bahwa kita itu kalau berdoa itu, saya melihat satu gambaran bahwa Tuhan Yesus ada di dalam, tapi itu handle-nya nggak ada, kuncinya nggak ada. Makanya di Matius ayat 7, pasal 7 ayat 7, kita baca ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kita suruh ketuk. Berarti kan diilustrasikan sama Tuhan Yesus, berdoa itu seperti ada satu pintu. Ada satu pintu.
Dua, ibarat membuka pintu yang tidak memiliki lubang kunci dan handle pintu. Jadi kunci di mana-mana, kalau semua yang rumah itu pasti ada handle, ada anak kuncinya buat lubang kunci itu pasti. Di rumah manapun, di tempat apapun pasti ada. Pasti. Tapi itu gambar. Waktu itu menyita perhatian saya bahwa tidak ada grendelnya, tidak ada handle-nya, tidak ada kuncinya. Gitu. Saya sempat berpikir sebenarnya, ini maksudnya apa sih gitu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Dikatakan kalau kita berdoa suruh masuk ke dalam kamar. Apakah kita berdoa selalu masuk ke dalam kamar? Enggak juga. Kalau di situ ternyata sisanya cuma toilet, space-nya nggak ada, gimana saudara? Apakah nggak sah berdoa di toilet? Ayo jawab. Apakah tidak sah berdoa di dalam toilet? Sah, benar. Ini jangan kayak orang Farisi bilang ini haram, ini enggak, ini kudus, ini enggak. Semua udah kudus. Karena kita yang dikuduskan Tuhan. Amin. Jadi diilustrasikan bahwa kita memiliki pintu yang tidak berhandle. Jadi kalau saya misalnya dari rumah tadi punya pintu yang handle-nya cuma dari dalam, dari luar nggak ada. Terus saya datang ke sini, di sini juga nggak ada handle yang luar, dari dalam ada. Kenapa bisa begitu? Karena seperti ini saudara, Tuhan memberikan kita itu kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan berkehendak. Dan itu tidak jarang dari kita suka salah dalam menerapkan apa yang harusnya kita lakukan. Karena kehendak bebas itu bukan Tuhan gak bisa masuk ke dalam pintu kita, tapi memang gak ada handle-nya dan kuncinya. Itulah yang dinamakan kehendak bebas dari Tuhan. Dan pintu sorga pun juga sama. Jadi ketika kita bisa buka pintu kita dan kita mau melangkah ke rumah teman kita atau diilustrasikan ke surga, ya di sana juga cuma bisa mentok. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Perhatikan baik-baik, ada rahasia besar dan supranatural. Ya. Matius 6 ayat 6. Injil Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Perhatikan baik. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sering kita berpikir ayat ini berkata gini, maka Bapakmu yang melihat engkau sedang bersembunyi atau engkau di tempat persembunyian, dan Bapak melihat engkau di situ. Tapi sesungguhnya kalau kita mau baca ini pelan-pelan, ada makna yang tersirat yang luar biasa. Kalau kita gagal di sini, kita nggak ngerti arti doa sesungguhnya seperti apa dan apa yang Tuhan inginkan atas doa kita. Saya ulang lagi ya. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi, bukan melihat kita sedang bersembunyi atau kita ada di balik pintu atau kita ada di dalam kamar. Enggak. Dia melihat yang tersembunyi. Kita pengen tahu yang tersembunyi yang Allah maksud apa. 1 Samuel 16 ayat 7. Ini yang Allah lihat. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Walaupun kau ada di dalam ruangan, kau berdoa. Maaf saudara, kalau hatimu gak beres, doamu mentok di plafon. Saya mau katakan ini rahasianya. Kalau saudara sekarang
dalam posisi berdoa sepertinya nggak dijawab-jawab. Hari ini Tuhan membukakan sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Sesuatu yang membuat kita akan menerobos yang dimana kita lagi sedang pergumulkan. Saya percaya dimanapun saya berada dan sebagaimanapun kita, pasti sebagai manusia kita punya pergumulan kita masing-masing. Gak terlepas itu orang yang kaya raya, orang yang ada di luar sana, termasuk kita yang ada di dalam sini. Gak apa-apa, konsen aja, konsen. Ya, jadi Allah tidak tertarik dengan paras dan perawakan kita. Allah tidak tertarik dengan harta, jabatan, dan kekayaan kita. Allah juga tidak tertarik dengan pelayanan kita yang banyak. Jadi ada orang gini, lo aku udah melayani, pagi gue melayani dari subuh. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Kalau yang ibadahnya jam 6, dari jam 4 ke bangun, nggak mungkin jam 5 bangun. Belum jalan ke tempat tujuan, belum ada persiapan, ada ini, ada apa namanya, ada latihan sebentar. Saya ngerti karena saya pernah jadi gembala 5 tahun, jadi saya tahu. Dan ketika ada pelayan yang nggak mau ikut latihan, saya nggak tarik dia. Saya nggak izinkan, misalnya nggak ada, ya udah nggak ada, nggak usah pakai drum, nggak apa-apa, jalan aja seadanya. Kenapa? Mimbar ini kudus. Mimbar ini kudus. Ada dulu pelayan saya, nyata-nyata dia punya istri, tapi kita kepergok sama kita lagi buat cewek lain. Dia pemain bass. Saya skor sebulan. Nggak terima, dia pulang dari gereja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuhan kirimin lagi toh. Amin. Saya cuma mau kasih tahu, nggak bisa main-main, saudara. Nanti kalau engkau tetap begitu terus, ntar kau berdoa, terus kok nggak dijawab-jawab, ntar kau bilang gini, Tuhan dengar nggak sih gitu. Ini masalah, saudara. Masalah, makanya saya mau hari ini kita memastikan yang dilihat Tuhan, yang tersembunyi itu, hati kita itu harus beres. Hati kita harus beres. Butuh 2 hal untuk membuka pintu gerbang hati. Yakobus 1 ayat 21, ini anak kuncinya nih. Yakobus 1 ayat 21. Saya nggak tahu saudara pernah dengar khotbah model kayak gini apa enggak gitu. Tapi saya jujur 2 tahun yang lalu baru paham. Dan saya ya udah sampaikan kemana-mana. Tempat ini baru hari ini, karena baru panggil hari ini. Ya, Yakobus 1 ayat 21. Sebab buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ada tisu ya sini. Nah ini aja lah. Wah jangan punya penyakit. Ada tisu nggak? Sorry. Ya. Maaf adanya. Makasih. Saudara, kalau buang, maaf ya, kalau buang tuh gini, saudara. Tuh, itu buang. Kalau buang begini, saudara, ini namanya naruh. Perhatikan baik. Naruh. Banyak orang begini. Hari ini gua ampunin. Hari ini gua ampunin. Besok ketemu orangnya lagi masih ingat kesel. Ayo naruh, saudara. Kita ambil lagi. Banyak nggak dari kita kayak gitu? Banyak. Hari ini berkomitmen buat, ya maaf ya, berhenti merokok. Memang untuk yang satu ini, kalau nggak pakai kekuatan Tuhan sulit, saudara. Saya kasih tahu.
Sulit. Anda harus berdoa minta, Tuhan, aku mau pakai kekuatanku, apapun juga. Apapun juga yang kita sulit untuk lepaskan, minta kekuatan Tuhan. Nggak bisa. Karena pada saat kita terikat, terbelenggu, kita nggak bisa. Kalau kita bisa ngelepasin ikatan kita dengan segitu mudah, kita udah lepas. Karena keterikatan itu sesuatu yang samar, yang kagak kelihatan, tapi nggak bisa kita berbuat apa-apa. Pada saat saudara terikat, saudara nggak bisa lari. Saudara mau memberitakan firman Tuhan, mau lari nggak bisa. Jalan, kalau keikat kakinya ya saudara kayak pocong aclok begitu. Jadi kalau yang namanya buang, maaf ya saudara, itu buang gitu. Buang, jangan diambil lagi. Kebanyakan habis dibuang, diambil. Tapi nggak tahu apa yang saudara pergumulkan untuk saudara buang. Sifat-sifat tidak baik. Ya. Orang bilang serigala yang ada di dalam diri kita, yaitu keserakahan, itu yang paling sulit. Saya pun mengakui itu sulit. Ya. Ya, sebagai hamba Tuhan gak gampang juga untuk melakukan hal-hal kayak gitu, tapi kita masih mau lakukan. Hari ini gagal nggak apa-apa, lakukan lagi. Hari ini gagal, kok gagal nggak apa-apa, lakukan lagi, tetap taat. Ada masanya, kau akan lepas. Amin. Saya nggak tahu, nanti kita doakan apa yang kau menjadikan itu berhala kita. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Banyak yang tanpa kita sadari kita terikat. Ya maaf ya, ada pornografi, ada apa segala macam. Saudara mesti buang. Mesti buang. Jadi kalau ditanya, kok jawaban doa sampai ke sini-sini ya? Iya saudara. Ntar saya kasih tahu kuncinya di mana. Ya. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Saya mau nanya nih saudara, saudara harus jujur ya. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Angkat tangan. Coba saya pengen lihat siapa yang baca Alkitab setiap hari. Setiap hari ya, gak mencele-mencele, maksudnya gini loh. Lihat orang kirim ayat terus dibaca, itu saya baca setiap hari. Maka dari kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu. Saya cuma mau kasih tahu, pegangan saya Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dan Yosua 1 ayat 8. Dikatakan di dalam Yosua, orang yang baca firman Tuhan, orang yang merenungi firman Tuhan. Kenapa saya bilang baca? Karena dikatakan dia harus keluar suara dan didengar telinga. Kalau dalam Yosua, sedangkan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi maaf, kalau saudara bilang saudara beriman, saya katakan enggak. Kalau saudara nggak baca firman Tuhan setiap hari, bagaimana caranya saudara berpikir, oh saya percaya Yesus? Iya, setan juga percaya Yesus, itu Tuhan. Tapi apa yang membedakan saudara dan setan? Karena dia, setan itu gemetar, saudara enggak. Ketika ada firman Tuhan ya, saya pernah saudara, saya habis khotbah tentang iman, tiba-tiba jemaat saya kesurupan, langsung geleper-geleper di bawah. Coba saudara kalau jadi saya gimana? Tuhan, kalau saya tengking dia nggak keluar bagaimana? Tapi kita harus percaya. Saya tengking dalam nama Tuhan Yesus, keluar langsung, blok aja pegang. Saya bilang pegang. Saya tengking dalam nama Tuhan Yesus, keluar langsung blok. Kenapa? Karena kita yang baca firman Tuhan, yang imannya bertumbuh, memiliki kuasa.
Itu satu hal, saudara. Satu hal. Pak Daniel kalau bisa ya ini coba dibikinin grup yang bisa upload Alkitab nih. Saudara, saya dimanapun saya khotbah atau saya sharing dimanapun, saya gak lupa memberitakan ini nih, tentang baca firman. Kelihatannya simpel. Kalau keadaanmu dari tahun ke tahun begitu aja kau baca. Minimal 3 kali kau bolak-balik, hidupmu pasti berubah. Karena 3 kali bolak-balik firman Tuhan itu, engkau udah mulai hafal, ngerti, dan itu ada sudah, kalau menurut dari psikologisnya 21 hari itu udah merubah kebiasaan. 90 hari itu udah menjadi gaya hidup. Kalau terus Anda baca, dan saya percaya Anda nggak bakalan berbeda, nggak bakalan sama, pasti berbeda. Dulu saya pernah khotbah juga di tempat Pak Daniel yang di Mangga Besar, apa namanya? Karanganyar. Tempatnya nggak gini bagus. Saya maaf ya, kayaknya jemaatnya banyak kanan dulu. Kalau kalian benar-benar baca firman Tuhan, kalian pasti tahu apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau gak lain bukan jiwa-jiwa. Kau akan gampang melihat sekelilingmu. Karena di luar sana yang stres banyak, walaupun di sini juga gak lepas dari yang stres. Tapi kita punya Yesus. Berbeda sama yang di sana. Banyak di luar sana bilang begini, saya percaya Yesus. Cuman sekedar percaya, gak bisa. Tapi kau harus lebih dari sekedar percaya. Pertanyaannya, apakah Roh Allah yang kudus bisa bercampur dengan hati, di dalam hati dengan sesuatu yang kotor dan jahat? Tidak bisa, saudara. Gak bisa. Roh Kudus dan Roh Kudus gak bisa bersatu. Kalau saudara benar-benar mau berubah hidupnya, coba dengerin ini. Hari ini kau dengerin dan kau jalankan. Kalau saya diundang lagi sama Pak Daniel, saya akan tanya lagi, berapa banyak orang yang baca Alkitab? Pasti. Setiap saya dipanggil khotbah, saya tanyakan itu. Kalau kau mau lihat hidupmu berubah, saya tantang kau baca firman Tuhan mulai sekarang. Jadi ketika saya nanti balik lagi ke tempat ini, ya Tuhan izinkan saya balik lagi, saya akan tanya, dan apa yang sudah engkau melampaui? Hidupmu gak bakalan sama. Percayalah. Karena dia firman Allah. Allah yang hidup, Allah yang mau mati buat kita. Di luar sana bilang itu kebodohan. Bodoh dari mana? Kalau Allah menjadi manusia, itu gak bodoh. Itu benar. Tapi kalau manusia jadi Allah, itu gak benar. Karena dia manusia. Tapi kalau Allah menjadi manusia, ya karena dia mau bisa berkomunikasi. Kau gak mungkin bisa selamatin semut yang jatuh. Tapi semut, saya nggak tahu ada dubur patah tulangnya ya saudara ya. Ketika dia jatuh, kau mau coba tolong tuh semut, kau nggak bisa ngomong. Semut yang sakit yang mana? Nggak bisa. Jadi kalau Allah menjadi semut, Allah menjadi apapun, itu haknya Allah dan pasti bisa. Jadi sesuatu yang kotor dan yang jahat tidak bisa bersatu dengan yang kudus. Jadi pastikan hati kita. Kenapa? Karena dia melihat hati, bukan melihat orang masuk ke dalam kamar. Jadi selama ini saya pun mutak-mutak itu ayat, saya kaget ketika dibukakan ayat itu. Dan saya yakin pasti Roh Kudus yang bukain. Karena saya baca ayat itu mungkin udah puluhan kali. Kita kan kalau mau bahas firman Tuhan kan
Kita baca lagi, remanya apa sih ini gitu. Satu ketika saya nggak baca, tapi ada keinginan mau lihat ayat ini gitu. Dan akhirnya dikasih tahu, dikasih kejelasan tentang ayat itu, bahwa Allah dari tempat yang tersembunyi melihat yang tersembunyi itu di dalam hati kita. Pak Daniel, maaf saya sampai jam berapa nih dikasih waktunya nih, saya mau cepet. Sampai jam berapa biasa selesai ibadah? Hah? 7:30. Oke, saya 15 menit lagi bisa ya? Oke. Ini yang kedua, handle pintunya nih. Yohanes 15 ayat 7. Injil Yohanes 15 ayat 7. Injil Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Titik. Ada titiknya saudara. Yang lain ayat belum tentu ada titiknya. Artinya apa titik? Selesai. Udah. Kalau kita di dalam dia, dia di dalam kita. Bagaimana dia di dalam kita dan kita di dalam dia? Firman-Nya yang ada di dalam kita. Yakinlah firman-Nya ada di dalam kita kalau kita nggak baca. Jadi orang-orang yang nggak baca firman Tuhan, ingat aja Yohanes 15. Dia doa nggak mungkin dijawab. Benar? Benar apa benar? Amin. Jadi mulai detik ini saudara harus baca firman Tuhan. Ya. Jadi dikatakan minta apa saja yang kita kehendaki, tapi jangan minta istri orang. Apa aja boleh. Yang selama nggak melanggar hukum negara dan hukum agama pasti mau dapat. Dulu saya punya jemaat ngomong gini, Pak, saya mau minta Lamborghini. Oh boleh, silahkan, imanmu kalau kuat. Permasalahan cuma satu, dia Grab motor. Saya kan ngomong tentang iman. Saya punya iman Pak, saya akan punya Lamborghini. Silahkan. Tapi kerjanya di gereja ngacau terus. Orang udah jangan nih program ini dibantah sama dia. Pokoknya dia ngeblok nih teman-teman ini yang satu geng, jangan ikutin. Saya kasih tahu saudara, apa yang terjadi atas dia? Gak lama, gagal ginjal. Saya bukan senang atas penderitaannya, tidak. Kasihan. Dia keluar, dia bawa separuh jemaat. Dulu jemaat saya pertama kali 100. Dia bawa kurang separuh. Tapi habis itu jemaatnya diinin nggak sama dia? Diberesin nggak? Enggak. Jemaatnya dibiarin terlantar dan akhirnya ada lagi yang balik. Gitu. Cuman karena dia satu geng atau satu ras, suku ras gitu. Karena mungkin saya kadang kalau ngomong agak benar gitu. Jadi ngomongnya saya nggak aling-aling gitu loh. Ya sesuai firman Tuhan aja. Tapi kan firman Tuhan gak enak. Firman Tuhan kalau yang keras-keras gak enak. Coba kalian bilang ini, saudara diberkati, dasarnya mana? Bagaimana cara Tuhan memberkati saudara? Dasarnya apa? Harus kita tahu. Makanya kenapa kita harus baca firman Tuhan supaya kita pinter. Jadi kalau ada pendeta dari atas mimbar ini ngomong, saudara akan diberkati berlimpah-limpah, dasarnya mana? Bukan saya nggak percaya, tapi maaf, banyak hamba Tuhan yang janji-janji surga. Urusan saya dari atas mimbar ini ngasih tahu ke saudara, urusan kau diberkati, urusan duit, ya itu urusannya sama duit lagi. Bukan saya bilang surga nggak bisa urus itu, bukan. Kalau kau memberi, Alkitab yang ngomong, bukan Dano yang ngomong, bukan Stefanus yang ngomong. Kau memberi banyak, kau dikembalikan banyak.
terus kau nggak beri, kau berharap dapat banyak. Saya katakan rampok itu. Cuma rampok yang kagak mau nabur, terus dia mau nuai banyak. Banyak anak-anak Tuhan kayak gitu. Di sini nggak ada gereja yang kemarin. Jadi kita jangan, maaf saudara, jangan mau kita tuh dinabobokan. Jadilah jemaat-jemaat walaupun kita ada segini adanya, tapi kita kuat dalam firman Tuhan. Amin. Iya. Ketika kita kuat dalam firman Tuhan, saudara, di situ saudara akan lihat begitu pendeta ngomong, saudara cuma senyum-senyum aja. Dasar lu kamu bohong. Iya dong, jadi jemaat harus pintar. Harus pintar. Tujuannya apa? Saudara nggak bisa memberitakan kabar baik kalau saudara nggak pintar. Maaf, saya tanya nih, kalau saudara mau jujur, berapa orang yang saudara udah bawa dan jadi Kristen dari seberang atau dari bukan Kristen? Ayo tunjuk tangan. Berapa yang saudara bawa? Saudara, saya mau kasih tahu, saya nge-grab. Nge-grab itu maksudnya saya pesen Grab. Saya pesen Grab, saudara. Grab car. Saya nggak bisa tuh ketik-ketik, tapi ya udahlah, saya habis khotbah nih di satu gereja. Terus saya tanya, saya nggak bawa mobil, saya diantarin istri ke Jakarta. Saya pelayanan di Tangerang, tiba-tiba saya tanya masuk ibu kepala ngomong gini, lo antar ini. Pendeta ini pulang katanya gitu. Dia ngomong sama supirnya, saya tanya sama supirnya, di sini bapak mau kemana? Saya mau ke Serpong, mau jauh. Rumah saya Kota Bumi. Khotbah di Tangerang Kota. Lah Serpong ke Kota Bumi, Serpong maka kiri, kita maka kanan. Berarti kan kalau dia ke tempat saya, dia pulang balik. Saya bilang gini, kamu turunin saya di halte. Nanti saya akan pakai Grab. Saya bilang gitu. Jangan Pak, nanti ibu bisa marah-marah sama saya, katanya gitu. Karena saya disuruh antar bapak ke rumah. Saya bilang, kamu kalau ke rumah pulang mau jam berapa? Saya bilang gitu, udahlah, kau pulang aja. Pokoknya nanti kau bilang, saya sudah antar Bapak Stefanus di tempat yang dia inginkan. Gak bohong kan? Dia gak bohong, saya bantu dia, dan dia happy. Pas saya udah nyampe situ, saudara, saya buka tuh, ketik, saya gak pernah tuh buka begitu-begitu, gak ngerti. Saya pencet-pencet aja. Ternyata datang mobil, saudara. Begitu datang mobil, saya naik. Waktu saya naik, terdengarlah lagu pujian. Haleluya. Begitu terdengar lagu pujian, saudara, saya masuk. Saya bilang, Shalom. Dia nggak jawab. Saya bilang, dia orang Bugis. Lah, kok lu nyanyi? Ini lagunya siapa, ketinggalan? Saya bilang gitu. Ini istri saya punya, Pak. Saya nggak punya kaset, jadi cuma ini satu-satunya. Oh ya udah, oke. Saya berdoa kepada Tuhan. Dalam perjalanan yang 1 jam itu, dia harus terima Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, ini roh yang ada di dalam kita bisa keluar. Ngomong sama orang itu walaupun dengan perantara mulut kita. Saya nggak ngerti saya ngomong apa, pokoknya udah depan pintu rumah saya ngomong begini. Mau nggak terima Tuhan? Dia bilang mau. Sampai pas saya pimpin dia terima Tuhan, dia nangis di situ. Dia nangis. Saya bilang, sekarang kau jadi murid Kristus, kau anak Tuhan. Kau bilang sama istrimu, mintalah kau dibaptis. Saya bilang gitu. Belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jadi kalau kita itu baca firman Tuhan, saudara, kita baru bisa menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita nggak baca, gimana kita mau nyampein tuh firman Tuhan? Kita mau mengenali Yesus. Kita nggak sekuat apa yang kita pikir gitu. Ini terakhir aja deh, saudara. Saya takutnya kelamaan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai, saudara. Perhatikan baik. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi dia nggak pernah lalai. Kalau kau berdoa dari tahun sebelum 2000 sampai sekarang belum dijawab-jawab, doa aja. Karena jawaban doa itu cuma 3. Sekarang langsung dijawab. OTW, lagi jalan jawaban doanya. Saya bisa kesaksian tuh tentang doa yang OTW. Dan nanti, tapi pasti nggak pasti karena sifatnya titik. Yang tadi saya bilang, ketika kita minta dengan ucapan syukur, titik di situ pasti dijawab. Cuma kadang jawaban doa itu ada 3. Jadi yang kita benar-benar bisa lakukan adalah cuman menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita jaga dengan benar, dengan segala kewaspadaan, ada terpancar kehidupan, baru orang lain bisa lihat kita. Ketika ada terpancar kehidupan, kau berdoa, bukan kau lagi yang berdoa, Roh yang berdoa kepada Bapa. Di situ engkau akan menerima jawaban doa. Amin. Yuk kita tutup ya. Bapak, kami mengucap syukur firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh Kau luar biasa. Hari ini kita mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa hati kita adalah tempat di mana Tuhan melihat adakah sesuatu yang Tuhan tidak inginkan dalam diri kita, di hati kita. Koreksi kami Tuhan, mampukan kami untuk keluar dari semua masalah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu bagi jemaat tempat ini. Kiranya Kau berkati setiap kami, Pendeta Daniel, istri, serta anak cucu mantu. Kau berkati. Terima kasih untuk semua yang melayani di tempat ini. Kau berikan mereka sama dengan apa yang kami semua dapatkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas nama Bapak dan Ibu Kepala BPP Saprot. Terima kasih untuk Kak Dado yang sudah menjabarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang suka dan gemar membaca firman Tuhan. Udah pasti berdoa juga. Ya, baik, terima kasih. Ya. Biar kiranya Tuhan yang memberkati di dalam pelayanan pada semua keluarga di tempat gospel maupun di tempat pelayanan di gerejanya, ya, dan juga usaha, ya, bisnis usaha. Terima kasih. Baik, kita akan menjalankan persembahan yang kedua. Kita mohon pujian besarkan nama Tuhan.
pengumuman atau hal-hal yang mau diumumkan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, benar-benar diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Luar biasa, kunci doa. Ya. Apa kunci doa tadi? Apa kunci doa tadi? Hati kita harus supaya tetap bersih. Apa saudara? Amsal 4:23 tadi. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar luar biasa. Terima kasih untuk hambanya Bapak Dadu. Bapak Dadu aja lah ya, yang sudah menjadi saluran berkat untuk jemaat. Kita jemaat memang masih kecil Pak dari dulu. Mungkin waktu pelayanan Natal. Hah? Iya. Kalau Natal memang tanpa diundang aja Pak, penuh gitu ya. Jemaat kita masih bisa hitung dengan jari. Ya. Tapi kita harus tetap eksis pelayanan. Selagi Tuhan masih kasih kepercayaan, tinggal satu jiwa sekalipun, kalau Tuhan masih kasih kepercayaan, harus tetap kita lakukan. Tapi kita harus tetap semangat untuk menjangkau jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa. Kita harus menjalankan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Ini tidak boleh kita abaikan. Dan menjangkau jiwa itu tidak harus kita harus kumpulin satu gereja untuk kita kebalakan, tidak ya. Penting kita menjangkau jiwa di mikrolet, di Grab. Iya memang ya. Ini ya, ini misi kita. Kita harus jalankan amanat. Itu harus. Seperti saya dulu, sedikit kesaksian deh ya. Saya ini 12 bersaudara ya. Ayah saya seorang dukun yang beken di kampung. Ibu saya guru madrasah Islam, ya, fanatik juga. Tapi puji Tuhan, tidak sangka satu-satunya pertama kali Tuhan panggil saya. Tapi puji nama Tuhan, setelah Tuhan panggil saya, Papa, Mama, meskipun keras batu. Karena apa saudara? Waktu saya mulai percaya kepada Tuhan, saya sembunyi-sembunyi kalau mau ke gereja. Pernah saya dilempar, kalau tahu saya ke gereja, saya dihajar Bapak Belur. Saya pernah dilempar dengan sapu lidi yang bobotnya besar. Saudara belakang saya hampir mati, ya, nggak bisa napas. Memang sempat mati suri ya, karena 3 jam baru saya sadar. Yang dikasih Tuhan banyak hal ya saudara, tapi puji Tuhan saya 12 saudara pada saat itu sudah dimenangkan, meskipun ya iman seseorang itu masing-masing memang ada 1-2 yang kembali murtad ya, tetapi tetap menjadi pergumulan saya. Papa Mama percaya Tuhan, sebelum meninggal percaya Tuhan. Coba papa saya seorang dukun saudara. Dulu aja saya belum percaya kepada Tuhan. Saya panas sedikit, sakit, hanya disuap dengan kemenyan, dengan garam. Ya, nggak tahu coba cabutnya apa, disemprot. Itu aja sembuh sudah. Tapi puji nama Tuhan, papa saya, mama saya lewat sakit penyakit. Ya. Ayah saya ini yang terutama, 5 dokter sudah angkat tangan. Dia pernah mendengar kesaksian. Meskipun saya sering diajar Bapak Belur oleh Tuhan, jika engkau hendak mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib ya, sudah dikasih Tuhan. Pada saat itu kesempatan ini saya beritakan Injil ya. Tuhan itu luar biasa. Yesus itu Allah yang patut disembah. Ya. Pernah saya perkenalkan kepada ayah saya. Waktu sakit sudah tinggal menit saja sudah, tinggal menit. Menurut prediksi dokter tinggal 10 menit Bapak saya tidak ada. Tapi puji nama Tuhan, dia ingat kesaksian pernah saya lontarkan kepada beliau.
Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Dia katakan apa? Kok kalau memang benar-benar ya Tuhanmu bisa menyembuhkan saya ikut Tuhan. Luar biasa saudara. Sekali saya doa pada saat itu memang semangatnya saya berdoa, meskipun doa saya itu ya namanya baru belajar saudara ya, baru belajar ya. Tapi Tuhan itu bukan lihat bahasa susunan bahasa doa saya. Kuncinya hati bersih. Benar-benar saudara kasih Tuhan. Saya berdoa, saya katakan, Papa mau mati atau hidup? Saudara, padahal biasanya saya diplototi aja saya takut saudara. Saya yakin dan percaya waktu itu Roh Kudusnya terpancar Roh Kudus ya Pak ya. Benar, kalau orang suka baca firman Tuhan itu terpancar gitu Pak. Saudara nggak saudara, Papa mau mati atau hidup? Saya katakan demikian. Kalau mau hidup, percaya Yesus. Sekarang terima Yesus, sekarang juga akan jasmani. Bukan jasmani saja yang sembuh, jiwa Bapak akan selamat. Sudahlah, namanya orang sudah sekarat saudara ya, sudah mau ya. Tapi kalau benar harus dari dasar hati Bapak. Iya, kalau memang Allahmu bisa menyembuhkan aku percaya. Bapak kan banyak keras loh saudara. Kadang-kadang kan kalau malam Jumat lagi gitu, saudara ngobrol sama kerisnya aja bisa jalan saudara, bisa aja ngobrol ya. Banyak jimat-jimat yang ada, tapi syarat Papa, kalau Papa benar-benar Tuhan sembuhkan, bolehkah berhala Bapak itu keris-keris apa-apa yang ada di kamar Bapak saya bakar? Silakan, yang penting aku bisa sembuh. Luar biasa saudara. Akhirnya yang kedua kali, ayo kita berdoa lagi. Saya doa, mau sembuh sempurnakan saudara. Akhirnya saya berdoa sekali lagi, langsung spontan saudara. Dia turun dari ranjang, mustahil bagi manusia saudara. Benar-benar mustahil. Sudah sekarang prediksi dokter 10 menit. Waktu itu sudah dikumpulkan semua saudara-saudara, adiknya, dia juga bersaudara 7 orang. Anak saya saudara, hanya dengan percaya dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan dia yakin bahwa Yesus bisa sembuh. Seketika itu juga, mulai saat itu juga, dia tinggalkan dukunnya, saudara, dan dia serahkan berhala-berhalanya itu. Bapak, harus saya musnahkan, harus saya bakar. Silakan, yang penting aku sembuh sempurna. Yang penting aku sembuh sempurna. Luar biasa, saudara. Cara Tuhan panggil itu macam-macam. Ibu saya juga lewat sakit penyakit. Kakak ipar saya juga yang paling anti saudara. Wah itu Alkitab aja berani nyoba-nyoba saudara. Waktu saya berada di kakak ipar saya. Tapi puji Tuhan, sekeras apapun hati manusia, kalau Tuhan sudah panggil, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Ayo, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu tetap menyala dan layanilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak buat firman-Nya saat malam hari ini memberkati kita. Pengumuman, saudara, jangan lupa April Sabtu yang kedua fellowship kaum wanita dimulai jam 2. Se-DKI kaum wanita, khusus kaum wanita dimulai jam 3. Nanti kita siapa yang bisa ikut, kita akan berangkat jam 2. Kita naik kereta saja. Kereta nanti ke Duri gampang ya, karena acaranya ini jembatan 5 ya. Puji nama Tuhan. Nanti minggu terakhir April Paskah bersama DKI, karena kita ada tugas bagian kolektor. Kita dibutuhkan 6 atau 8 orang. Nanti kita share siapa-siapa yang bersedia. Dan juga semua tolong yang punya baju putih semua pakai baju putih atasan, karena diminta kalau bisa seragam ya. Bawahan bebas lah, yang penting gelap ya. Saudara, saya kira tidak ada kesaksian lain. Tanggal 20 Paskah setempat ya. Paskah setempat. Pak Dado, Ojo kalau bisa hadir, boleh hadir ya. Cuma yang pelayanan memang sudah ditetapkan sudah bulan-bulan kemarin ya. Mungkin yang melayani ini juga pernah pelayanan di Gospel ya.
juga dengan adanya full gospel ini kita banyak kenalan dengan hamba Tuhan juga Bapak. Tuhan memberkati, kita sama-sama kerjasama ya. Memberkati, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita undang bangkit berdiri karena sudah malam juga. Ya, saudara. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Bapa di surga sudah menyelesaikan ibadah ini dari awal sampai ke akhirnya. Memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah melayani dalam pelayanan pekerjaan pada kesempatan ini ya Tuhan. Baik WL, singer, musik, multimedia, bagi hambamu yang sudah melayani pakai dan Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dengan kuasa yang daripada Engkau, nama Tuhan dipuji dimuliakan di dalamnya. Berdoa buat rekan kami Tuhan yang lain yang tidak hadir, sampai di Asia sampai di dunia Tuhan. Tuhan boleh memberkati mereka. Waktu yang mendatang mereka serahkan cara-cara kami menjauh dalam tangan daripada-Mu. Pasca kami laksanakan memberkati Tuhan boleh campur tangan semua boleh selesai dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Berdoa ya Tuhan, jiwa-jiwa yang baru beribadah kepada Tuhan. Pakai kami semua umat-umat menjadi saksi bagi jiwa-jiwa Tuhan. Berkat roh kita percaya kepada Tuhan. Tuhan,
Berkati semua umat Tuhan yang sudah hadir pada kesempatan ini. Usaha, kerjaan, sekolah mereka semua diberkati. Sebentar kami akan kembali. Tolong perjalanan daripada kami, jauhkan perlindungan Tuhan. Tiba di rumah kami, keluarga kami dalam keadaan tidak semua. Biarkan celaka, petaka yang Tuhan dibungkus diikuti dengan kuasa dari Tuhan. Pujilah nama Kau bersama. Mari Bapak Ibu, saudara kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita dalam surga. Dan kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, sertai kita semua mulai jam ini sampai malam datang. Tuhan datang menjemput kita di awal. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami. Amin. Amin. Amin.